Halo, ketemu lagi dengan mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio Video bersama saya Risa Rianita. Tapi sebelumnya jangan lupa pada pertemuan kali ini ada kompetensi dasar dan kompetensi keahlian yang harus Anda miliki. Ada 3.2 menerapkan prosedur dan 4.2 dapat mengoperasikan kamera video dengan prosedurnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengoperasian kamera video. Bagaimana kamera video itu? Pada pertemuan kali ini pun saya mengajak Anda untuk melihat adegan pada ini kalau dilihat pasti semua mengenal ya pemain-pemain pada adegan ini. Tapi yang kita perhatikan bukan pemainnya ya, tetapi teknik pada penggunaan kamera ketika mereka tag adegannya. Ini merupakan sudah adegan profesional ya, dan kamera yang mereka gunakan juga kamera profesional. Mudah-mudahan melewati video ini menjadi inspirasi Anda dalam belajar tentang jenis-jenis kamera dan juga tentang teknik penggunaan kameranya nanti. Selamat menyaksikan dan silahkan menikmati dulu ya teknik-teknik dalam pengambilan gambar menggunakan kamera profesional. Kalau dilihat ya, ini mereka dibantu semua menggunakan alat-alat yang canggih. Kalau dikatakan di sekolah kita mungkin belum ada untuk alat-alat seperti ini, tetapi ini tidak mematahkan semangat Anda untuk belajar ya, karena kalau dilihat ada beberapa kamera yang sebenarnya sudah ada di sekolah kita, hanya kreativitas Anda selaku kameramennya dan juga produsernya nanti. Ini kreativitas kalian harus muncul di sini, berimajinasi. Karena hanya orang yang punya imajinasi yang bisa memikirkan bagaimana pengambilan gambar yang bagus dan juga terlihat efek-efeknya seperti dramatisnya dapat ya. Kalau kita lihat di behind screen-nya ya dalam pengambilan gambar Avenger ini film Avenger ya. Tidak, saya yakin Anda semua tahu, apalagi semua pemainnya ini pemain yang terkenal. Kalau kita lihat di film yang sudah jadi begitu dramatis, begitu luar biasanya. Tetapi ketika behind the screen, ketika Anda melihat di belakang panggung, di belakang pengambilan gambar, ini bisa terlihat bahwa semuanya itu menggunakan teknik-teknik pengambilan gambar yang terlihat begitu, kalau kita bisa artikan sederhana, hanya untuk editing akhirnya yang membuat berikutnya begitu dramatis. Dan juga untuk penempatan kameranya juga itu juga merupakan poin penting ya, supaya semua gambar tadi terlihat dramatis juga dan terlihat menarik. Ini merupakan pengambilan gambar, kameranya juga ikut terjun ke bawah, kameramennya. Berikutnya kita akan mengenal kamera video. Ada dua macam kamera video, yaitu kamera video, macam-macam komponen utama dalam kamera video, bagian-bagian dalam kamera video. Kalau dilihat dari macam-macam kamera video, ada consumer kamera video, prosumer kamera video, profesional, habis itu ada juga yang antara profesional dan consumer ya. Jadi ada 4. Kalau consumer itu kamera yang didesain untuk keperluan sehari-hari ya, biasanya di fitur disediakan secara otomatis, harga relatif murah, tidak tahan banting pastinya, resolusi gambar yang dimiliki ya relatif SD atau SDPP dan standar definition lah, pokoknya ini harganya mudah terjangkau dan
Saya pikir ini juga mudah didapat di luaran ya, di toko-toko banyak dijual. Yang berikutnya, kita akan mengenal prosumer video kamera. Ini merupakan gabungan dua kata antara profesional dan konsumer. Kamera ini awalnya dibuat untuk menjembatani antara orang awam dan orang profesional, hingga mereka bisa memanfaatkan kamera ini juga untuk pengambilan gambar. Tapi kamera ini udah bagus sekali untuk super zoomnya, jadi udah dapat yang profesionalnya ya. Tapi juga untuk orang awam juga bisa. Nah, ciri-ciri dari kamera prosumer. Kamera ini diatur dengan secara manual, baik dari ISO-nya, aperture-nya maupun shutter speed-nya. Nah, namun ini dilengkapi dengan mode auto. Ini lebih mudah nih bagi orang yang nggak ngerti, nih langsung pakai auto aja, nggak usah yang pakai manual. Tapi kalau yang ngerti boleh menggunakan manual. Ini juga weight balance-nya juga udah bagus sekali. Dua hal membuat prosumer bisa dibilang sebagai solusi all in one bagi kita yang di sekolah, bagi anak-anak pelajar tentunya ya. Yang berikutnya juga, ini juga nggak kalah penting, profesional video kamera. Ini sudah ada di sekolah nih, tinggal dimanfaatkan. Kamera ini dirancang khusus buat pengambilan gambar yang tingkat tinggi. Nah, ciri-ciri dari profesional, penggunaan sebagian besar itu adalah profesional. Hampir semua picture dioperasikan secara manual. Lensa dapat dilepas dan diganti. Harga relatif mahal, memiliki standar resolusi yang tinggi dan sangat stabil dan handal. Yang pasti ini cukup kuat, tidak mudah rusak, terkecuali Anda yang merusaknya ya. Yang berikutnya ya, ini adalah broadcasting video kamera. Ini kamera studio kayak yang dicontoh video awal tadi. Nah, ini pasti pakai yang kayak gini kalau sudah penggunaannya di sebuah studio ya. Biasanya digunakan di studio maupun indoor atau outdoor, dan kamera ini digunakan untuk stasiun televisi yang digunakan secara nasional, misalnya menyiarkan berita ya, biasanya cenderung berita ya, atau juga reality show yang ada di televisi, kan nggak pindah-pindah itu kamera di situ aja. Nah, macam-macam kamera video berdasarkan jenis formatnya, ada video analog dan video digital. Tapi nanti kita bahas yang itu ya, itu merupakan tugas Anda. Nah, sekarang kita berbicara komponen utama kamera video dan bagian-bagian kamera video. 12 bagian utama kamera DSLR dan fungsinya. Karena ini harus Anda ketahui ya, harus Anda pahami. Pertama, body. Pusat aktivasi nyaris semua berada di semua kamera DSLR itu di body, semua tombol-tombolnya, komponen penting lainnya, ya, tripodnya. Ini kalau bicara tripod ini ada di bagian bawah body ya, jadi kalian tinggal tempel dudukannya itu berada. Terus ada tempat pegangannya juga, ini ada untuk gips untuk tempat kalian pegangan, jadi memudahkan Anda untuk memegang kamera ini ya. Ini merupakan bentuk umum bodinya. Bentuk yang kedua, bagian yang kedua adalah lensa. Bagian kamera lensa ini terbilang sangat penting karena lensa bagian yang terpisah dari body. Ini punya peran penting dalam menghasilkan gambar yang menarik. Semua objek yang diabadikan pasti melewati lensa lebih dahulu. Ada sedikit goresan saja di lensa itu akan menghasilkan foto atau video yang kurang menarik atau jadi cacat. Lensa harus dirawat dan dibersihkan dari benda-benda kotor atau timbulnya kotoran yang lain. Yang berikutnya tombol shutter. Ini keberadaannya di kamera secara agronomis sehingga berada di jari telunjuk. Ini memudahkan kalian untuk memencetnya. Jadi dalam body sesuai bentuknya. Coba dilihat bentuknya itu tombol shutter ya. Ya, nah seperti ini ya. Kalian harus tahu. Ini viewfinder. Viewfinder ini juga dibuat sebagai jendela intip. Ini menjadi poin penting saat mengambil foto. Keberadaan viewfinder sudah mulai digantikan LCD pada kamera DSLR tertentu. Tetapi fungsi belum bisa digantikan secara penuh oleh LCD. Ya, jadi ini viewfinder tempat kalian mengintip ketika kalian mengambil adegan ya, objek. Nah, ini bentuknya. Yang berikutnya adalah layar LCD. Pada bagian belakang bodi kamera DSLR pasti terdapat satu buah layar LCD.
Bagian kamera DSLR ini punya banyak fungsi LCD, menjadi alat untuk menampilkan sistem pengaturan kamera, shutter speed, ISO, diafragma, white balance, dan settingan lainnya. Ini menjadi tempat menampilkan foto atau video yang sudah kalian tag sebelumnya. Jadi merupakan live view-nya ini di tempatnya ya. Nah, bisa dilihat ini bentuknya ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, jadi ada fokus frame-nya, live view switch-nya, jadi tinggal kalian pilih menunya yang menurut kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang berikutnya bisa kita lihat adalah baterai. Meski tidak punya pengaturan dalam setiap foto yang Anda buat, keberadaan baterai tetaplah penting. Sebagus, secanggih apapun kamera DSLR Anda, tidak akan berfungsi tanpa baterai, karena itu baterai merupakan bagian penting pada kamera DSLR. Nah, kalau kalian menggunakan baterai, saran ibu sih kalau dalam pengambilan gambar lebih baik punya dua ya, untuk satunya buat cadangan, satunya kalian pakai, jadi kalian tidak kehilangan momen penting. Dan juga ketika kalian sudah menggunakan kamera, saran ibu dilepas aja baterainya. Kenapa? Karena kameranya bisa menyedot daya baterai kalian dan baterai kalian tidak tahan lama. Nah, ini juga salah satu tips ya, supaya baterai kalian awet dan juga kamera kalian tidak memakan listrik yang selalu mengalir dari baterai kalian tentunya. Ini kita lihat bentuk baterainya ya. Saya yakin Anda semua sudah tahu nih baterai kamera. Nah, yang kedua adalah tombol on off. Tombol ini berfungsi menghidupkan dan mematikan. Umumnya berada di bagian atas bodi. Ada yang berada di tempat tombol shooter dekat. Ada juga yang meletakkannya tombol on off di dekat tombol dial, hanya berbeda posisi tetapi tetap fungsinya sama. Sebagian orang kadang-kadang lupa mematikan tombol on jadi off ketika setelah menggunakan. Ini mengakibatkan kamera kalian tuh tetap on walaupun kalian tidak menggunakannya dalam waktu yang lama. Saran ibu sih jangan pernah lupa ya, karena kamera DSLR ini harus kalian rawat baik-baik. Jadi kalau tidak digunakan, lebih baik ingat-ingat untuk mengembalikan posisi dari on ke off ya. Jadi supaya kamera Anda tetap terjaga keawetannya. Nah, ini ya tombolnya. Kemudian ada tombol dial. Bagian kamera DSLR ini rata-rata berbentuk bulat. Fungsinya untuk mengatur kamera menggunakan mode yang dibutuhkan. Ada mode manual, auto, dan juga mode api dan TV. Selain itu, model dial juga menyediakan settingan instan saat motret seperti night mode, close up, sport, firewalk, atau panorama. Settingan yang disediakan mode dial akan membantu Anda mendapatkan foto sesuai dengan kondisi pada saat Anda memotret tanpa harus merepotkan mengatur ekspresur atau kecepatan ranah ya. Jadi tombol dial ini merupakan tombol yang cukup penting juga ketika Anda menggunakan kamera DSLR. Ini tombolnya. Yang berikutnya adalah tombol main dial. Bentuk main dial ini mirip dengan dial. Bedanya bagian dial ini tertanam separuhnya pada bodi, sisanya muncul ya, bentuknya agak bergerigi dan mempermudah pengaturan dengan menggunakan jari tangan. Hal ini diatur main dialnya bisa dengan ekspresur diafragma, namun jumlah menu lainnya juga diatur menggunakan main dial ini. Misalnya saja ISO dan white balance. Jadi main dial ini mengatur ISO dan white balance dari kamera kalian. Jadi tergantung penggunaannya. Nih lihat bentuknya, letaknya juga di situ. Berikutnya adalah tombol ke-10, tombol pelepas lensa. Fungsi tombol ini memang hanya satu, yaitu sebagai pelepas lensa dari bodi. Tetapi jangan sepelekan bentuknya. Lensa bodi kamera rusak jika kalian tidak menekan tombol ini ya. Jadi walaupun fungsinya terlihat sepele, tapi ini sangat penting ya. Karena kalau ini sampai rusak nih kamera lensanya, itu akan merusak semua fungsi dasar dari kamera kalian dan akhirnya tidak bisa digunakan. Jadi hati-hati dalam melepaskan lensa kamera. Ini tombolnya bisa kalian lihat. Berikutnya kita ke menu tombol menu. Ketika Anda memiliki setelan khusus pada kamera DSLR, pastikan menekan tombol menu terlebih dahulu. Saat tombol menu ditekan, maka layar LCD akan tampak sejumlah pilihan pengaturan kamera. Selanjutnya tinggal mengatur kamera dengan menggunakan main dial dan tombol arah yang ada di bodi kamera. Jadi tombol menu itu harus kalian cek lagi ketika menggunakannya supaya tidak tertumpuk atau menggunakan pengaturan settingan sebelumnya. Jadi ini penting sekali ya. Nah, ini adalah menunya. Yang kedua adalah ini kata orang blitz in flex ya.
Ini kamera ini mulai dari entry level memiliki blitz. Untuk mengaktifkan blitz, Anda harus menekan terlebih dahulu tombol yang berada di atas depan bodi. Tekan tombol blitz in place yang membantu foto lebih terang ketika kondisi kekurangan cahaya ya. Jadi biasanya ini kalau kurang cahaya agak-agak gelap tempatnya pakai blitz. Nah, jadi bentuknya, nah ini tempatnya ya. Yang berikutnya, kita masuk ke penutup ternyata menggunakan 12 bagian kamera sudah Ibu sampaikan, dan ini akan berguna bagi Anda ketika Anda nanti ya mengambil video, mengambil foto. Nah, jadi kamera Anda dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.